Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Amsal 23 ayat yang ke-7 sampai 10. Amsal 23 ayat 7 sampai 10. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Suap yang telah kau makan, kau akan muntahkan, dan kata-katamu yang manis kau sia-siakan. Jangan berbicara di telinga orang bebal, sebab ia akan meremehkan kata-katamu yang bijak. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama, dan memasuki ladang anak-anak yatim. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Amsal 23 ayat 7. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia, silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Judul renungan kita hari ini adalah, ditulis oleh Nina Kigan. Sahabat suara kasih, apakah Anda adalah salah satu orang yang memiliki mentalitas lemah? Orang-orang dengan mentalitas lemah akan berpikir, bahwa hanya ini yang bisa saya lakukan, dan inilah hal terbaik yang saya dapat. Amsal 23 ayat 7 mengatakan, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Kita bisa menetapkan batas utama dalam kehidupan kita sendiri, dan kehidupan anak-anak kita, yang melihat bagaimana kehidupan kita sehari-hari menunjukkan, bahwa memang begini nasib hidup saya. Tanpa sadar, Anda telah mengukir masa depan anak-anak Anda, dan hal itu dapat berakar permanen di jiwa Anda dan anak Anda, hingga menjadi cara hidup Anda. Manusia adalah makhluk yang belajar dari kebiasaan, kebiasaan yang baik, kebiasaan yang buruk, dan kita belajar dari apa yang kita jalani. Kita tumbuh dengan cara tertentu, dan kemungkinan besar, kita mempelajari cara berpikir yang terbatas dan negatif. Maka dari itu, hal itu membawa kepada kehidupan dewasa kita. Yeremia 1 ayat 5 mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Tuhan memilihmu, Dia membentukmu, Dia membedakanmu,
Itu berarti Dia merancang dan membuat Anda sesuai dengan spesifikasinya yang tepat. Dia menjadikan Anda sesuai gambarnya, dengan tujuan dan rencana besar untuk hidup Anda. Jadi tidak peduli bagaimana Anda dibesarkan, atau apa yang menyebabkan Anda memiliki pemikiran negatif atau terbatas, Tuhan telah memisahkan Anda untuk suatu tujuan, bahkan sebelum Anda dilahirkan. Sahabat Suara Kasih, lihat dirimu seperti Tuhan melihatmu. Lepaskan rantai yang mengikat Anda, yang menahan Anda dan membisikkan kekalahan. Pemikiran lama yang sama akan selalu menuai hasil lama yang sama. Marilah kita renungkan, mulailah melihat visi baru untuk hidup Anda, dan kehidupan yang akan Anda pengaruhi di masa depan. Anda dapat mengubah jalan generasi berikutnya, hanya dengan menyatakan janji-janji Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami, yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami. Daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini,
kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.